Kemudian di sini ada P, kemudian disjungsi dengan ingkaran Hi. Kemudian yang terakhir ingkaran dari P disjungsi dengan ingkaran Hi. Di sini bingung nggak sampai di sini kita menuliskannya? Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ada pertanyaan kah sampai di sini? Masih bingung? Oke, kita ulang ya kalau masih bingung. Ini bener gak sih? Oke, kalau masih bingung kita ulang. Jadi di sini kita akan membuat pernyataan dengan ingkaran P, kemudian didisjungsi dengan ingkaran Hi. Di sini kita akan membuat tabel kebenarannya. Berarti kalau tabel kebenaran kita harus satu-satu. Berarti kan kita membuat tabelnya. Tabelnya apa aja? Di sini ada unsur apa aja sih yang harus kita tulis? Berarti yang pertama yaitu P. Mana P? Di sini P. Kemudian Hi, ya kan? Ya kan? Kemudian yang ketiga ingkaran dari Hi. Ya kan? Ingkaran dari Hi berarti ini. Ini kan 1 misalkan, 2. Duanya cuma Hi. Berarti yang ketiga ingkaran dari Hi. Kemudian yang keempat berarti P disjungsi dengan ingkaran Hi. Kemudian yang kelima berarti semuanya, semua ini ingkaran dari P kemudian didisjungsi dengan ingkaran Hi. Ini semua harus kita letakkan di tabel kebenarannya, yaitu di sini akan menjadi P, kemudian Hi, ingkaran dari Hi, kemudian P disjungsi dengan ingkaran Hi, kemudian yang terakhir adalah ingkaran dalam kurung P disjungsi dari ingkaran Hi. Berarti ini semuanya ambilnya dari mana? Dari nilai ini, Mbak. Dari soal yang kita tuliskan di sini. Bingungkah sampai di sini? Supaya nggak bingung kita lanjut dulu ya. Kemudian di sini P. Kalau ada P dan Hi berarti tabel bilangannya akan sama, yaitu benar-benar dan salah-salah. Ini adalah untuk tabel kebenarannya. Kemudian yang Hi akan menjadi benar, salah, dan benar, salah. Oke, ini itu sudah pakemnya. Itu akan selalu seperti itu. Kemudian kita di sini ada ingkaran dari P. Tadi kalau ingkaran dari Hi, kalau tadi ingkaran kan kalau benar menjadi salah, kalau salah menjadi benar, ya kan? Berarti kalau ingkaran dari ini Hi, berarti kita hanya hanya melihat ke Hi-nya aja, karena ini kan ingkaran Hi. Berarti yang kita lihat hanya di Hi-nya. Berarti jika ada benar, ingkarannya menjadi
salah. Kemudian kalau ada salah berarti ingkarannya menjadi, kalau ada salah ingkarannya menjadi benar, ya kan? Kalau ada benar ingkarannya menjadi salah, dan begitu juga sebaliknya, kalau ada salah berarti ingkarannya akan menjadi benar. Oke. Di sini paham ya sampai di sini? Cuma ingkaran ini. Sekarang kita menjadi P di disjungsi dengan ingkaran Q. Berarti yang kita lihat cuma ini. P dan Q di sini tak kasih tanda beda. Kayak hijau ya. Berarti yang dilihat ini itu yang dilihat cuma ini. P dan Q. P dan Q ini tok yang dilihat, yang lainnya nggak usah dilihat. Kemudian tadi kan ada, kita sudah belajar disjungsi. Saya kembalikan ke disjungsi. Disjungsinya mana tadi? Ini mana tadi? Hai ya, nggak itu ya. Ini kalau disjungsi, ada disjungsi nggak sih? Disjungsinya mana ya? Ini. Sorry, kita bukan disjungsi ya. Sebentar. Iya. Sebentar ya. Kita ini tak hapusin semuanya mbak ya, nggak kepake ini. Ini tak hapus biar nggak kejauhan. Sebentar, ini apa ini? Ini bukan diskusi, ini apa tadi? Implikasi sih. Konjungsi ya. Kita berarti lihat ke konjungsi. Konjungsinya yang mana tadi? Konjungsi kan ini. Berarti kan dia kalau dia benar dan benar dia akan bernilai benar, yang lainnya dia akan bernilai salah. Maka di sini kita juga akan berpatokan pada itu. Di sini kita hanya melihat dia adalah P dan ingkaran Q, berarti P-nya ini. P dan ingkaran Q. Berarti yang kita lihat hanya P dan ingkaran Q. Kolom 1 dan kolom 3. Tadi kalau konjungsi berarti kalau ada benar dan benar dia akan bernilai benar. Berarti nilai yang lainnya dia akan bernilai salah. Berarti kalau di sini ada benar dan salah, dia bernilai apa? Benar dan salah, maka dia akan bernilai ayo, benar dan salah dia bernilai apa tadi? Kalau konjungsi kan kalau benar dan benar dia akan bernilai benar, yang lainnya dia akan bernilai salah. Berarti kalau ada benar dan salah dia bernilai salah. Kemudian kalau ada benar dan benar dia akan bernilai apa? Kalau ada benar dan benar dia bernilai benar, karena kan tadi disebutkan kalau konjungsi benar dan benar dia akan bernilai benar, yang lainnya bernilai salah kan. Berarti benar dan benar dia akan bernilai benar. Kemudian ada salah dan benar, dia bernilai apa? Salah dan salah, karena di sini kan 1 dan 3. Salah dan salah dia akan bernilai salah. Kemudian kalau ada salah dan benar dia akan bernilai salah dan benar dia akan bernilai salah. Oke, sampai di sini selesai kan? Kemudian selanjutnya kita akan inverse atau mengingkarkan. Berarti di sini yang ke kolom keempat ini akan kita ingkarkan. Berarti menjadi kalau salah dia akan menjadi apa?
ingkaran dari salah, dia akan menjadi ingkaran tanda ini loh mbak. Kalau salah dia akan menjadi benar, ya kan? Kalau ingkaran benar, dia akan menjadi ingkaran dari benar. Kalau yang terakhir ini maksudnya. Ini hanya dilihat dari kolom 4, 4. Hanya dilihat dari kolom 4 karena dia kan sudah P di konjungsi dengan ingkaran H. Berarti di sini kan dia hanya mengingkarkan kan? Berarti ingkaran dari kolom 4. Berarti kan kalau salah diingkarkan menjadi benar, kalau benar diingkarkan menjadi apa? Berarti menjadi salah. Ingkaran dari benar itu salah. Kemudian ingkaran dari salah apa? Ingkaran dari salah itu adalah benar dan ingkaran dari salah yaitu benar. Ini adalah rumus dari ingkaran P diimplikasi dengan ingkaran H. Kemudian tadi kan di sini disebutkan bahwa mana sih tadi tak tulis? Hilang. Tadi sebelumnya kan saya sebutkan bahwa P diimplikasi dengan H itu akan sama dengan ingkaran P di konjungsi dengan ingkaran H, ya kan? Tuh. Jadi di sini untuk P diimplikasi dengan H, maka harga kebenarannya akan menjadi ini. Seandainya ini P, ini H, ini berarti benar salah, benar-benar salah-salah, ya kan? Di sini menjadi benar, sorry, ya benar, kemudian di sini salah, di sini benar, di sini salah. Maka P diimplikasi dengan H, nilai kebenarannya adalah benar, salah, benar, benar. Kalau biasanya saya ingatnya di sini jika semuanya kalau benar dibenarkan dia menjadi benar. Tapi seandainya kita benar tapi disalahkan, kita protes, berarti kita menganggapnya dia salah. Kemudian jika salah dibenarkan berarti benar. Kemudian dari salah disalahkan dia menjadi benar. Hasilnya dari mana? Ya saya jelaskan tadi segini banyaknya ini mbak hasilnya. Dari sini. Hasilnya dari sini karena kan dari tadi saya sudah jelasin kalau P implikasi ke H itu kan ekuivalen dengan ingkaran P kemudian di konjungsi dengan ingkaran H. Hasilnya dari saya jelaskan sebelumnya Mbak Sri. Ada pertanyaan kah?
Yang kolom 3 yang mana? Kolom 3 ini maksudnya apa, Mbak? Kolom 3 ini maksudnya asalnya dari mana? Ya dari ini tadi yang saya jelaskan panjang lebar di sini tadi. Ini penjelasannya. Kenapa bisa nilai ini sama dengan ini? Ada pertanyaan yang lainnya kah? Atau dicatat dulu biar nggak bingung? Sebenarnya sama sih kayak di buku. Coba penjelasannya seperti apa? Yang terakhir yang mana, Mbak? Yang mana? Yang ini? Yang ini kan tadi kan dari penjelasan panjang lebar ini kan tadi sebenarnya ada kesimpulan kalau nilai dari P implikasi H itu ekuivalen dengan lingkaran P konjungsi dengan lingkaran H. Tadi kan kita di sini sudah membahas lingkaran P konjungsi dengan lingkaran H kan. Berarti kan kalau ekuivalen nilainya akan sama. Sehingga kita di sini bisa langsung nulis jika P diimplikasikan dengan I itu nilainya akan sama dengan nilai ini. Akan sama. Berarti kita tulis saja. Di sini ada B S B B. Biasanya kalau saya ingat-ingat kalau dulu waktu saya SMA ingat-ingat kenapa P diimplikasikan dengan Q, biasanya saya ingatnya kalau nilai benar dibenarkan dia akan bernilai benar. Kemudian jika ada benar disalahkan, kita kan pasti nggak terima, kita akan protes, maka dia akan bernilai salah. Kemudian jika ada salah dibenarkan, maka kita akan diam aja juga kan, kita akan membiarkan atau ini dia akan bernilai benar. Kemudian kalau ada salah disalahkan juga akan bernilai benar karena kita nggak akan protes. Kalau seandainya nilai kita salah disalahkan ya sudah salah, berarti benar. Kalau di sini kalau ada salah dibenarkan kan kita diam aja karena kita sudah merasa salah, dibenarkan ya udahlah, ya udah berarti benar. Berarti tinggal kalau benar disalahkan dia bernilai salah, yang lainnya dia akan bernilai benar. 好吃。嗯 Oke, ada pertanyaan yang lain? Ini harus diingat-ingat ya Mbak ya, soalnya itu sudah paten atau baku. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita ambil contoh soal ya. Oke, kita contoh soal. Kita contoh soal untuk yang halaman 66. Di sini seandainya ada P di konjungsi dengan H, kemudian diimplikasikan dengan R. Kenapa ini dia R? Saya ganti dengan lingkaran P. Berarti di sini kan kita akan ada berapa? Kita perlu 1 P, ya kan?
kemudian ada khi, ya kan? Kemudian ada ingkaran P. Ini kan 1, 2, berarti ingkaran P 3 kan? Yang keempat ada P kemudian di konjungsi dengan khi. Baru kemudian yang terakhir ada P dikonjungsi dengan khi, kemudian diimplikasikan dengan ingkaran dari P. Berarti ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita nanti akan ada 5 kotak. Oke. Kemudian kita membuat tabel kebenarannya. Kita buat tabel kebenarannya. Tadi kan sudah ada 5 kan yang akan kita bikin. Apa aja tadi? P, khi, kemudian ingkaran dari P, ya kan? Kemudian ada lagi P dikonjungsi dengan khi, ya kan? Dan yang terakhir yaitu P dikonjungsi dengan khi, kemudian implikasi dengan ingkaran P. Itu adalah langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengerjakan soal. Ingkaran dari P ya Mbak ya. Tadi kan nilai P kan kita sudah tahu. Ini tetap akan menjadi benar-benar, salah, salah. Kemudian untuk yang khi-nya akan menjadi bukan menjadi, yaitu benar, salah, benar, salah. Sekarang kita akan mencari ingkaran P. Berarti kan yang diingkarkan yaitu nilai P yang paling depan di sini. Berarti kalau ingkaran dari benar dia akan menjadi apa? How cuma? Same with this one. Lotus, right? Lotus. Yes, lotus. Ingkaran dari benar itu apa? Kan? Salah. Kemudian untuk ingkaran dari benar dia akan tetap salah. Kemudian untuk ingkaran dari salah dia benar, dan ingkaran dari salah dia benar. Kemudian untuk kolom keempat yaitu P di konjungsi dengan khi. Tadi konjungsi apa? Konjungsi kan kalau ada nilai benar dan benar dia akan bernilai benar, lainnya akan bernilai benar. Kemudian benar dengan salah dia akan bernilai salah. Kemudian salah dengan benar dia akan bernilai salah. Dan salah dengan salah dia akan bernilai salah, ya kan? Ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan menyelesaikan dari ini kan kalau ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Berarti saat kita diimplikasi dengan kolom 3. Karena kan di sini P dikonjungsi dengan khi, kemudian diimplikasi dengan ingkaran P. Berarti kalau tadi kan intinya semuanya akan bernilai benar kecuali jika dia akan bernilai apa? Jika benar disalahkan dia akan bernilai
Ada yang tahu? Jika benar disalahkan, dia akan bernilai salah. Kemudian kalau ada salah disalahkan, dia akan bernilai benar. Kemudian kalau salah dibenarkan, dia akan bernilai benar, dan kalau salah dibenarkan, dia akan bernilai benar. Tapi nanti mbaknya saat mengerjakan tugas jangan sampai kebalik. Kalau seandainya ini ada P konjungsi dengan ri diimplikasi dengan ingkaran P, itu berarti 4 ke P, 4 ke 3. Nggak boleh dikerjakan dari 3. Ditulis dulu ya sebelum kelasnya kita akhiri. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di sini? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, ditulis atau ditulis sambil apa sih? Sambil di apa sih dikerjakan pelan-pelan. Kalau nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau sudah nggak ada pertanyaan, kelasnya saya akhiri ya. Berarti sampai ketemu besok minggu dengan saya di KDI. Kelasnya saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.